Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Bitcoin Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini ada berita kurang sedap dari Pin Network. Ini ada sebuah laporan dari sebuah media online yang bernama Coinpedia, teman-teman, bahwa hari ini perdagangan Bitcoin di market Bitmat itu ditangguhkan atau disuspend. Dan yang paling kurang sedap lagi adalah bahwa Bansa ini melakukan delisting CoinP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, coba kita cek ini Bansa ini kemarin mensupport CoinP, teman-teman. Ini Bansa ini melayani sekitar 150 negara yang ada di dunia dan telah berkiprah di market kripto ini hampir sekitar 10 tahun, teman-teman. Coba kita cek di sini, kita akan klik buy crypto. Kalau kemarin informasinya, ini kalau kita lihat, nah ini teman-teman, jadi kalau mau beli Bitcoin, ketik saja Bitcoin di sini, BTC. Nah ini disupport. Kemudian kalau kita misalkan mau membeli XRP misalkan, kita ketik di sini. Nah sekarang kita coba ketik P, teman-teman. Apakah benar bahwa P itu di delisting, teman-teman? Oh ternyata benar, teman-teman. Jadi ternyata untuk koin P sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Coinpedia bahwa Bansa telah melakukan delisting P, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Bitmat ini telah menghentikan perdagangan koin P selama lebih dari sebulan dengan alasan menunggu persetujuan KYB untuk penukaran 1:1, dan ini sampai hari ini belum ada pembaharuan atau pemberitaan resmi dari core team, teman-teman. Kemudian juga di sini kita lihat Huobi ini juga ada membawa kabar terkait P. Jadi P Network dijadwalkan akan berbicara di Consensus 2025 dan memicu harapan meskipun harga turun 80%. Jadi ini adalah isi dari artikel ini, teman-teman. Memang kalau teman-teman cek di KYB, ini sampai hari ini Bitmat dan Bansa itu belum masuk, teman-teman. Jadi apakah karena KYB mereka tidak disetujui oleh core team sehingga akhirnya mereka mencabut dukungan terhadap CoinP. Nah ini teman-teman silakan komen di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman tentang hal ini. Oke teman-teman, kita hari ini melihat bahwa Bitcoin ini menghadapi sentimen bearish yang semakin meningkat karena kesulitan untuk mendapatkan kembali momentum setelah adanya euforia awal. Jadi setelah sempat diperdagangkan mendekati $3, hari ini P telah anjlok drastis ke sekitar harga 0,62, teman-teman. Kurangnya katalis harga dan dukungan dari bursa itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para holder dan para calon investor, teman-teman. Kemudian di sini kalau kita lihat salah satu perkembangan utama ini adalah penangguhan perdagangan yang dilakukan oleh Bitmat yang hari ini telah berlangsung lebih dari sebulan. Menurut beberapa anggota komunitas P, bursa tersebut masih menunggu persetujuan KYB dari tim inti dari P Network untuk bisa melanjutkan penukaran P 1:1 seperti yang dijanjikan, teman-teman.
Kemudian Dr. Altcoin, salah satu komentator kripto ternama itu bertanya di platform X, apakah ada yang mendengar kabar dari Bitmat soal penarikan Pi? Sudah sebulan sejak perdagangan Pi ditangguhkan, ini masih menunggu penukaran 1:1 teman-teman. Dan sampai hari ini belum ada pengumuman resmi atau official timeline dari developer Bitmat maupun dari core team teman-teman. Nah, kemudian ini lagi teman-teman, berita yang ini kita lihat di sini bahwa menambah ketidakpastian dari perkembangan CoinP, Bansa, salah satu penyedia layanan pembayaran kripto yang terkenal, itu juga telah menghapus dukungan untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi para pengguna dunia kripto, para pemain di dunia kripto hari ini tidak lagi bisa membeli CoinP melalui platform tersebut. Jadi alasan dibalik langkah ini masih belum jelas, dan ini semakin menambah kabut masa depan jangka pendek dari koin ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini memang agaknya kelihatannya keras sekali untuk core team ini menyetujui KYB dari institusi-institusi yang ingin mensupport teman-teman. Padahal seharusnya dipermudah teman-teman, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian meskipun menghadapi hambatan, masih ada sedikit harapan bagi para holder Pi. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini kalau kita lihat bahwa bursa Huobi, ini salah satu bursa yang terbesar di dunia, telah memposting teaser yang mengisyaratkan adanya perkembangan besar terkait Pi. Jadi pesan-pesan mereka di media sosial itu mendorong pengguna untuk tetap mengholding atau menahan koin Pi mereka, mengisyaratkan kemungkinan pengumuman penting yang akan datang yang akan dilakukan oleh Huobi teman-teman. Kemudian ada lagi peristiwa besar lainnya, ini sudah saya buat videonya di video kemarin teman-teman. Namun ada sebuah peristiwa besar lainnya yang dinantikan oleh komunitas Pi Network, yaitu adanya konsensus 2025, salah satu pertemuan tahunan terbesar di industri kripto yang dihadiri oleh Eric Trump, anak dari Presiden Amerika Serikat yang bernama Donald Trump. Jadi Pi Network menjadi sponsor acara ini, dan Nicholas Kokalis, pendiri dari Pi Network, itu akan dijadwalkan menjadi pembicara, dan ini bisa menjadi kesempatan penting bagi core team untuk membagikan pembaruan besar dan membangkitkan kembali minat dari komunitas teman-teman. Kemudian terlepas dari hype awal, namun kita lihat di sini Pi Network sampai hari ini belum listing, belum terdaftar di bursa utama seperti Binance, Coinbase atau Kraken teman-teman. Dan hal ini terus membatasi visibilitas dan permintaan Pi di pasar kripto yang lebih luas. Jadi sejak puncaknya nilai Bitcoin telah turun hampir 80%, memicu kekhawatiran serius tentang prospek jangka panjangnya, kecuali jika terjadi perkembangan besar dalam waktu dekat teman-teman. Nah, ini saya sendiri masih heran, dan saya juga belum tahu apa alasan core team tidak menyetujui KYB dari Bitmat dan dari Bansa teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, padahal kalau kita melihat untuk reputasinya Bansa ini peer to peer teman-teman. Jadi dia bukan seperti katakanlah Binance atau Bitmat, tetapi dia ini adalah peer to peer. Dan ini kalau kita lihat dia melayani 150 negara dan memiliki 45 lisensi global, serta sudah berkecimpung di dunia kripto 10 tahun, tetapi entah apa alasannya core team sampai hari ini belum melakukan KYB atau belum menyetujui KYB dari Banka, sehingga akhirnya Bansa itu melakukan delisting dan tidak lagi mendukung CoinP teman-teman. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang berita ini? Apakah langkah dari core team ini sudah tepat, atau mungkin core team sendiri memang perlu diberi masukan atau koreksi? Nah, itu teman-teman silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.